Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Yusuf. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 di IKIP Saraswati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran PPL Aksi 1. Selamat menyaksikan. Baiknya tadi, selamat pagi. Terima kasih ya. Kita bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali untuk mengikuti pembelajaran biologi. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita mulai atau mengawali dengan berdoa. Karena itu saya minta satu orang untuk pimpin kita doa. Silakan. Ada yang tidak masuk hari? Ketua kelas siapa yang tidak masuk? Sinta, dia kenapa? Izin. Sakit. Mudah-mudahan Sinta cepat sembuh ya. Supaya dia bisa bergabung lagi dengan kita di pembelajaran berikutnya. Baik tadi, sebelum kita mulai alami kegiatan pembelajaran, guru akan cek kehadiran kalian. Haji Dharma, hadir Pak, hadir. Alma, Elsa, Anja, Anjulia, Aprilia, Areli, Efraim, Yasser, Fajar, Umairan, Indri, Jelita, Desti, Beta. Masih ingat tidak materi yang kita pelajari sebelumnya? Tentang apa? Tentang enzim. Masih ingat ya? Tentang enzim. Coba satu orang, apa yang kalian ingat tentang enzim kemarin? Atau konsep tentang enzim yang kita sudah pelajari kemarin? Ada? Enzim yang misalnya enzim yang berfungsi dalam sistem pencernaan apa saja? Ada? Angkat tangan yang bisa siapa? Ya, silakan ya. Ya. Kreatin, terus? Kalau di lambung ada enzim pepsin. Ya, bagus. Renin dan juga macel. Kalau di pankreas ada amilase. Ya. Dan juga lipase dan tripsin, Pak. Ya, ini amilase, lipase dan tripsin. Tepuk tangan dulu untuk yang lain. Ya. Nah, kenapa misalnya enzim itu ada di situ? Bagaimana kira-kira kalau enzim itu tidak ada? Apa yang terjadi dengan pencernaan kita atau sistem pencernaan kita? Akan menumpuk makanan, Pak. Ya. Makanan akan tertumpuk dan juga tidak akan berproses. Ya. Untuk kebutuhan tubuh, Pak. Ya, buat energi terutama ya tubuh kita. Baik, itu pengantar. Kenapa? Karena harus. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kalian harus bisa menjelaskan tentang struktur, fungsi dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim.
Nah, tujuan pembelajaran ini yang harus kalian dapat, harus kalian pahami hari ini itu di papan, coba kalian baca, adalah tujuan pembelajaran yang kalian harus dapat adalah siswa dapat menjelaskan komponen enzim, sifat enzim dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi pembelajaran hari ini bertujuannya itu tujuannya. Oke. Jadi ada 3 poin itu. Mari kita sama-sama kita konsentrasi enzim semua kita simak dengan baik. Oke, coba ya kita coba Apa itu semua dalam video ini bisa kita pahami secara teliti dan cermat, karena di situ tujuan pembelajarannya kalian Sudah ya? itu adalah siswa dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi dengan Jelas, coba dulu kita memahami video pembelajaran tadi. Coba kita lihat di situ ada pertanyaan. kita nonton. Jadi kan tadi sudah nonton, mulai dari komponen atau strukturnya, kemudian bagaimana sifat dan cirinya, dan juga ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, kalian perhatikan grafik itu atau soal di depan. Pertanyaannya, penjelasan yang tepat untuk grafik berikut adalah yang mana kira-kira yang benar? Berdasarkan grafik itu. Itu mari kita sama-sama. Di situ ada 2 ya. Kalian Enzim ya, ada enzim apa? Enzim dan amilase. Nah, masing-masing dengan level pH-nya itu 1 sampai 12. Di situ tujuan pembelajarannya kalian. Dari grafik itu kira-kira yang tepat penjelasannya yang mana? Dengan menonton video pembelajaran A. Enzim pepsin bekerja pada suasana basah di lambung. teliti dan atau tepat. Ya. Atau B. Enzim pepsin bekerja pada suasana asam di lambung. Atau yang C. Enzim tripsin bekerja pada suasana basah di lambung. D. Enzim tripsin bekerja pada suasana asam di usus. Dan E. Enzim amilase bekerja pada suasana asam di mana yang benar? B. B. Silakan kamu. Baca tulisannya, silakan gabung ini apa? KTP ya, semua sudah pegang KPD ya? Masing-masing kelompok perhatikan. Jadi sebelum kalian lanjut mengerjakan KPD atau lembar kerja tersebut, ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan di dalam KPD itu, terutama langsung di tujuan, ingat tujuan pembelajaran dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, tadi sumber belajarnya sudah kalian sama-sama nonton. Nanti Pak Guru akan kirim di link grup ya, untuk kalian mau mempelajari kembali tentang tujuan pembelajaran tadi. Jadi link itu akan Pak Guru bagikan di grup supaya kalian bisa menonton ulang. Ya. Nah, perhatikan di langkah pengerjaan yang nomor 3. Nomor 3 ya. Nah, di nomor 3 itu ada petunjuk kelompok bangku sebelah kanan. Topiknya apa? Akan mempunyai fungsi yang sangat penting seperti hepatitis dan karsinoma hepatoseluler atau kanker hati. Jelaskan jawabannya dan kaitkan dengan fungsi enzim katalase. Ya, hati mempunyai fungsi yang sangat penting. Apa akibatnya jika terjadi gangguan fungsi hati seperti hepatitis dan karsinoma hepatoseluler atau kanker hati? Nah, ini kalian jawab, nanti kaitkan dengan fungsi enzim katalase. Jadi bagaimana kaitannya penyakit itu dengan enzim katalase? Itu untuk topik kelompok bangku sebelah kanan. Yang sebelah kiri,
Apa topiknya? Suhu tubuh kita terkadang dalam keadaan tidak stabil, lebih Ya. panas atau tinggi dari suhu normal. Apa yang dapat terjadi di dalam sel-sel jika terjadi perubahan suhu tersebut? Jelaskan kaitannya dengan kerja enzim. Ya. Jadi beda pertanyaan. Jelas ya? Jelaskan. Jelas. Ya, silakan. Kita mulai, waktu kalian itu 40 menit untuk mencari topik itu. Ya. Silakan. 40 menit dari sekarang. Perubahan suhu tersebut gimana tidak? Sebelah kiri. Nanda. Alisa. Jim, cari tahu untuk memperkuat argumennya kalian terkait topik itu. Cari kata-kata di situ yang kemungkinan dia bisa muncul. Yang ditanya kalian kan bagaimana kaitannya enzim katalase dengan sehat hidup ini masuk untuk boleh cari suhu tubuh itu kenapa bisa ada hubungannya dengan kerja enzim. Kira-kira pada enzim itu apa? Cari tahu informasi, kembangkan topik supaya kalian punya data kuat untuk berargumen. Nanti baru dampak terkait topiknya. Kalau kalian tidak kuasai topik itu, bagaimana misalnya ada tanggapan dari kelompok lain? Nah, itu punya pemahaman. Makanya kami lakukan itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang sulit di situ, cari tahu apa aja. Supaya kalian Selamat siang. Kami di sini mau mempresentasikan hasil diskusi kami.
Dan perkenalkan, nama saya Maulina Jepatalo. Fungsi hati dan fungsi enzim katalase. Untuk itu saya akan memberikan waktu dan kesempatan bagi teman saya yang akan menyampaikan materi tersebut. Pertanyaannya, hati mempunyai fungsi yang sangat penting. Apa akibatnya jika terjadi gangguan fungsi hati seperti hepatitis dan karsinoma hepatoselular atau kanker minimal? Sekian yang akan saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Hanya ini saja hasil materi kami. Ada yang mau kasih tanggapan? Sudah ada? Sudah pas ya? Pas. Jawabannya sudah sangat baik. Nanti hanya dikasih detail lagi. Nanti cari referensi lain atau perbanyak referensi terkait dengan topik itu. Kamu punya pemahaman tentang enzim katalase dan juga fungsi hati itu banyak. Oke? Ya, silakan tutup. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Sekian dan terima kasih. Luar biasa kelompok bangku sebelah kanan. Nah, sekarang giliran kelompok bangku sebelah kiri. Dan sintesis molekuler. Oleh karena itu, penting untuk menjaga suhu tubuh dalam kisaran yang optimal agar enzim dapat bekerja dengan efisiensi dan maksimal. Ini saja penjelasan, mungkin ada masukan untuk teman-teman dan kesempatan kami. Ya, dari kelompok sebelah kanan mau bertanya atau masukan atau tanggapan? Bertanya. Tanya ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dengan perubahan suhu tubuh yang ekstrim dapat menyebabkan denaturasi enzim. Pertanyaannya sendiri apa? Sudah, ada yang sudah tempel di atas. Dari sel sampai di virus. Kalau Muhammad kebiasaan Sebelum 5 pagi. Nanti tinggal di sana tinggal susu. Soal jawaban. Soal satu saja. Nanti tempel sudah sesuai urutan penulisannya di sini. Soal jawaban. Ya. Mesin berpengaruh soal jawab. Lanjut. Alimatnya sudah selesai. Sampai titik, ada titik di situ, ada titik kan? Yang lain? iya kan tuh susah kayak bagian-bagian Ini.
Ayo, kelompok sebelah kiri, mana? Cepat. Itu adalah Tuhan. Saya kira ya. Itulah Tuhan. Yang bangku sebelah kanan, coba simpulkan apa yang menjadi topik atau permasalahannya tadi. Ya. Kesimpulannya, fungsi hati utamanya adalah untuk membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan. Ya, ada lagi. Fungsi katalase misalnya apa kaitannya dengan hati tadi? Kaitan dengan fungsi enzim katalase yang ditemukan dalam sel-sel hati yang berperan dalam menguraikan hidrogen, Hidrogen peroksida. ya, menjadi air dan oksigen. Good, tepuk tangan dulu. Ayo sudah cepat. Kita lihat coba pada menyusun enzim. Yang pertama ada apoenzim. Dan kedua ada glucose prostetik. Nah, kemudian sifat-sifat enzim. Seperti apa sifat-sifat enzim? Enzim sebagai katalisator atau mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Kemudian enzim bersifat selektif dan spesifik atau bekerja pada substrat tertentu saja. Kemudian enzim bekerja secara bolak-balik. Ya, dia bekerja secara bolak-balik. Artinya setelah dia serikatan dengan substrat menghasilkan produk, kemudian dikembali lagi, gitu ya. Kemudian sifatnya seperti protein, makanya tadi dia tidak tahan panas. Makanya cepat rusak. Kalau suhu terlalu ekstrim, enzim itu bisa mengalami degenerasi atau kerusakan struktur enzim. Kalau sudah mengalami kerusakan struktur, otomatis nanti dia tidak bisa mengikat substrat. Makanya dia sifatnya mirip seperti protein. Kemudian kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Seperti apa? Satu orang pimpin kita doa. Lebih baik kita sebelum kita informasi masing-masing. Kita merasa mendoa. Jadikan saya membaca
awal kali ini dengan agama saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kita berhadirat di Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu di mana kami dan sepanjang kehidupan kami pada saat siang hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas lindungan-Mu dari awal perjalanan kami tadi, kami mengakhirinya dengan baik. Biarlah apa yang kami pelajari Tuhan boleh bermanfaat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hanya doa kami berasal hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Maka kita